Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Rabu 11 September 2024 dengan judul Orang Nazaret yang disalibkan. Ayatnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Yesus yang hampir dipersembahkan oleh Paulus di hadapan orang Yunani di Korintus sebagai Kristus adalah seorang Yahudi yang rendah keturunannya, dibesarkan dalam sebuah kota yang terkenal kejahatannya. Ia telah ditolak oleh bangsanya sendiri dan pada akhirnya disalibkan sebagai seorang penjahat. Orang-orang Yunani percaya bahwa memang perlu mengangkat martabat manusia, tetapi mereka menganggap pelajaran filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai sesatunya alat untuk mencapai ketinggian dan kehormatan yang benar. Dapatkah Paulus memimpin mereka untuk percaya bahwa iman dalam kuasa orang Yahudi yang tidak jelas ini akan meninggikan dan memuliakan tiap-tiap kuasa manusia? Kepada pikiran orang-orang banyak yang hidup pada waktu sekarang, salib di Kalvari dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang suci, pergaulan yang disucikan dihubungkan dengan pemandangan penyaliban. Pada zaman Paulus, salib itu dipandang dengan perasaan menjijikkan dan ketakutan. Untuk menjunjung tinggi juru selamat manusia, seorang yang telah menemui kematian di kayu salib akan dengan sendirinya menimbulkan tertawaan dan pertentangan. Paulus mengetahui bagaimana pekabarannya akan dianggap oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ia mengakui untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Di antara pendengar-pendengarnya yang bukan Yahudi ada banyak yang akan menjadi marah oleh pekabaran yang hampir akan dimasyurkannya. Dalam penilaian orang-orang Yunani, perkataan akan dianggap bodoh semata-mata. Ia akan dianggap sebagai lemah pikirannya untuk mencoba menunjukkan bagaimana salib itu dapat mempunyai suatu hubungan dengan yang ditinggikan bangsa itu atau demi keselamatan manusia. Tetapi kepada Paulus, salib itu adalah tujuan utama. Sejak ia ditawan dalam pekerjaannya, dalam menganiaya pengikut-pengikut orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Allah yang tak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus, dan suatu perubahan yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan surga. Sejak itu, ia adalah seorang yang baru dalam Kristus. Ia mengetahui oleh pengalaman pribadi bahwa bila orang berdosa sekali memandang kasih Allah, sebagaimana yang kelihatan dalam pengorbanan anaknya dan menyerahkan diri kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi dan mulai saat itu, Kristus menjadi segala perkara dan dalam segala perkara. Renungkan lebih dalam. Pelajaran baru apakah yang telah diajarkan oleh salib kepada saya tentang kasih Allah yang tak terhingga? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat luar biasa bila mana pemikiran kita, perasaan kita sama seperti Paulus yang menganggap bahwa salib itu adalah segala-galanya baginya. Itu adalah merupakan kehormatan, kebanggaan dalam kehidupannya. Bila mana dia turut dalam merasakan bagaimana dia menantang akan kehadiran Yesus dengan membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menganiaya mereka. Tetapi di saat Yesus memanggilnya, di saat berhadapan dengannya, dia merasakan bagaimana jamahan kuasa Tuhan. Dia merasakan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang dia harapkan dan dia nantikan. Saudaraku, semenjak itu, maka Paulus sangat-sangat meninggikan salib dalam kehidupannya sampai dia harus menjadi martir di hadapan Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Bila mana kita sudah merasakan betul-betul hadirat daripada Yesus Kristus yang berkorban bagi saudara dan saya di atas kayu salib yang hina itu, walaupun dibagi orang Yahudi itu adalah hal yang harus ditertawakan dan juga yang hina, tetapi Raja kita, Yesus kita harus memikul itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bagaimana perasaan kita? Biarlah kita juga membanggakannya dan kita akan memanggil Tuhan kita sebagai Raja kita yang kita kasihi
walaupun dia berada di atas puncak salib itu. Marilah kita juga memikul akan salib yang diembankan kepada kita. Kita percaya dalam Tuhan kita akan menjadi pemenang iman. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala berkat-Mu menjadi bahagian kami Bapa. Hari yang baru Tuhan berikan kembali. Kami dapat nikmati dan kami bersyukur Tuhan. Karena kasih Tuhan saja yang membuat kami tetap mampu untuk menjalani hari-hari kami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan dan juga kecukupan dalam segala keperluan kebutuhan kami ya Bapa. Demikian juga pekabaran firman Tuhan saat ini meneguhkan iman kami untuk memandang kembali kepada salib Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi hati kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk meninggikan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami berbangga untuk melihat bagaimana Yesus yang rela berkorban bagi kami ya Tuhan untuk dihina. Tetapi dengan itu kami beroleh jaminan untuk dapat selamat. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah kami juga akan memikul salib yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kami percaya melalui pertolongan Tuhan kami dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan, hari ini dimanapun kami berada umat-umat Tuhan, berkatilah kami, berikan kekuatan, berikan kesehatan, keselamatan dalam menjalani akan hari-hari kami, dalam segala hal yang dilakukan. Biarlah melalui berkat Tuhan memperoleh keberhasilan. Bapa, berkati anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, jadikan mereka juga menjadi anak-anak yang setia, yang selalu dapat menjadi membawa kebahagiaan bagi keluarga, bagi orang tua. Lebih lagi ya Tuhan, untuk dapat menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di sorga, orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan selalu mendoakan supaya mereka berada dalam kasih Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah mereka juga akan tetap dapat setia dalam menantikan kedatangan. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni dosa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.